به يرف محلقا ويجوب في هذه السماء يحكي شعورا عارما وصل الشعور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnia TG SPD, guru dari SMP Islam Terpadu Wahda Islamiyah Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG kategori 2 tahun 2022 dari kampus Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah video dengan mata pembelajaran Bahasa Indonesia KD 3.1, mengidentifikasi unsur pembangun teks berita. Adapun strategi yang saya gunakan, yang pertama, menggunakan pendekatan saintifik, model pembelajaran PBL, dan menggunakan media. Yang pertama LKPD, yang kedua link YouTube, dan yang ketiga PPT. Selamat menyaksikan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hari ini jam 1 lewat. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Tapi sebelum itu, Ustazah berikan dulu ketua kelas untuk menyiapkan pembelajaran kita hari ini. Silakan Alma. Istaid, siap. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Hari ini hari Jumat, kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita melakukan kebiasaan baik seperti biasa setiap harinya. Silakan buka Al-Qurannya semua, kita akan literasi Al-Quran. Hari ini kita spesial hari Jumat, silakan buka Al-Quran atau kita akan memurojaah surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. Sudah dibuka semua? Sudah. Sudah? Oke. Ayo silakan dibaca alif ba ta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunzira alladzina qalu ittakhadallahu walada ma
Alhamdulillah, tadi kita sudah membaca ayat suci Al-Quran surah Al-Kahfi, dan semoga ini bukan hanya kebiasaan di sekolah, tapi juga menjadi kebiasaan-kebiasaan kita di rumah. Baik, insya Allah hari ini kita akan belajar seperti biasa. Sebelum kita belajar, Ustazah ingin menyampaikan beberapa hal dalam pembelajaran. Kami berharap anak-anak semuanya, anak solehah semuanya bisa fokus dalam belajar, dan selain itu bisa mencatat hal-hal yang penting yang ingin dijelaskan, karena ingat, ilmu itu diikat dengan tulisan, ya. Kata ulama, ilmu itu diikat dengan tulisan. Jadi kita harus banyak-banyak menulis, karena ternyata dalam sebuah penelitian, ketika kita belajar menit pertama, 5 menit pertama, 10 menit pertama, 15 menit pertama kita akan fokus, tapi setelah itu buyar. Makanya harap mencatat hal-hal yang penting. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Aisyah Abdul Hakim. Aisyah Abdul Hakim. Siapa lagi? Natasha. Helila. Siapa lagi? Natasha. Natasha. Oke, kenapa ini Helila? Izin. Natasha? Izin semua. Izin semua 3 orang. Iya. Oke, syukur. Baik, insya Allah hari ini anak solihah kita akan mempelajari teks berita seperti yang telah Ustaz sampaikan sebelumnya. Harap mencari, belajar tentang pengertian berita dan unsur-unsur berita dari rumah kalian sebelum menuju ke sekolah. Jadi hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi unsur pembangun teks berita. Apa sih tujuannya? Bentar kita akan pelajari. Lalu standar minimal yang harus kalian capai untuk mencapai ketuntasan adalah 80, atau disebut juga dengan KHM-nya 80. Jenis tagihan kalian sebentar adalah tugas kelompok. Jadi Ustazah akan berikan kerja kelompok sebentar. Kalian akan dibentuk beberapa kelompok, lalu kalian akan mengerjakan tugas tersebut di dalam LKP. Oke, kembali ke papan tulis putih. Mengidentifikasi unsur pembangun berita. Kira-kira kalau kita belajar berita, menurut kalian belajar berita itu apa manfaatnya sih? Ada yang tahu? Ya. Oke, Haya, silakan Haya. Bisa mendapatkan informasi lebih baik. Bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak. Oke, bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak. Ada lagi yang lain? Silakan angkat tangannya. Oke, Melatul, silakan. Besar suaranya ya, agar teman yang lain bisa mendengarkan jawabannya. Berita itu bisa kita tahu kalau ada yang misal yang kita tidak tahu, bisa melalui lewat TV, HP atau radio. Oke, terima kasih. Sama ya, jawaban Haya, bisa mengetahui sesuatu yang tidak kita tahu. Ada lagi yang lain? Apa sih manfaat kita belajar berita atau mengetahui berita? Oke, Radinka, silakan Radinka. Apa sih manfaat dari berita? Kita bisa mendapatkan informasi dari berita, dan seperti yang kita tahu, anak-anak sekarang itu banyak yang tidak melihat berita. Oke, begitu ya, betul? Tadi pagi atau hari ini tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah, siapa yang sudah nonton berita? Tidak ada sama sekali. Kemarin siapa yang sudah belajar? Oh, masya Allah, good. Kemarin ada yang nonton berita? Saya. Ada yang nonton berita? Oke, Fatina. Yang lain ada yang nonton berita? Oh, ada, masya Allah, barakallahu fikum. Tayangkan di TV. Sekarang Ustazah mau tanya, dari mana sih kita bisa mendapatkan berita? Koran. Yang lain? Radio. Apa radio? Apa lagi? Website. Di mana lagi? Internet. Koran. Oke, bagus. Jadi, apa sih tujuannya kita belajar berita dan apa tujuannya kita mengidentifikasi unsurnya? Siapa tahu nanti di kelas ini ada yang menjadi seperti Najwa Shihab. Amin. Masya Allah. Ustaz suka Najwa Shihab, cerdas sekali. Literasi baca tulisnya pasti tinggi, karena kenapa? Apa yang dikeluarkan dari isi kepalanya pun luar biasa. Siapa tahu nanti di sini ada pembawa berita, ada yang menjadi jurnalis,
dan ada yang menjadi orang-orang editor dalam dunia berita. Ingat, pelajaran ini penting. Besok-besok ada yang dapat cita-cita seperti itu atau menjadi seperti itu, langsung diulas kembali materi pembelajarannya. Apa saja yang harus ada dalam berita. Oke, sekarang perhatikan anak-anak. Ustazah akan menampilkan sebuah PPT. Silakan diperhatikan. Sudah kelihatan di papan? Oke, kita mulai insyaallah. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi unsur berita. Lanjut. Ada sebuah pertanyaan. Pengertian berita. Tadi sudah ada temannya yang menjelaskan bahwa berita itu apa? Sumber informasi. Sekarang saya mau bertanya, kalau berita itu dia adanya 10 tahun yang lalu, masih berita? Tidak. Kenapa? Karena sudah berlalu. Tidak aktual. Tidak aktual. Tidak aktual? Tidak. Jadi sifatnya berita harus apa? Aktual. Apa itu aktual? Baru terjadi. Yang lain? Faktual. Apa itu faktual? Sesuai fakta. Kalau gosip masuk berita tidak? Tidak. Contoh, gosip. Lucinta Luna hamil. Gosip atau fakta? Gosip. Kenapa gosip? Karena tidak ada kebenarannya. Oh, ada kebenarannya. Oke, Masya Allah. Good. Kita akan lihat apa itu pengertian berita. Oke, silakan. Jadi, berita merupakan cerita atau keterangan mengenai kejadian atau suatu peristiwa yang sedang disorot atau menjadi perbincangan hangat. Ini sedang disorot, artinya tadi faktual atau aktual? Aktual. Mengenai suatu peristiwa berarti dia faktual atau berdasarkan fakta. Paham? Paham. Oke, sekarang kita lanjut karena sekarang kita akan mempelajari tentang unsur-unsur Berita. Siapa yang tahu tentang unsur berita? Oke, Melatul, silakan. 5W1H. What, who, why, where, when, how. Betul? Yakin? Yang lain? Apa? Oke, silakan. Adik Simpa. Adik Simba. Apa itu adik Simba? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke, terima kasih. Ustazah mau tanya dulu, dapat di mana informasinya ini? Baca buku. Ada Google, Masya Allah. Ternyata berita sekarang sangat mudah tersebar, terekspos. Ya, oke, tidak apa-apa. Kita akan lanjut lagi. Kita akan bahas lebih dalam lagi. Sekarang kita lihat kira-kira unsur berita yang pertama apa? What. Apa artinya what dalam berita? Silakan angkat tangan. Silakan Hansi. Apa itu what? Apa Apa? dalam berita itu? Iya, Ustazah bertanya asli balas tanya ya. Oke, good. Apa yang diberitakan dalam berita tersebut? Ada yang bisa ulang? Silakan. Oke, Abias, silakan Abia. What adalah apa yang diberitakan pada berita itu atau judulnya. Oke, ada yang bisa ulang lagi dari sebelah kanan? Apa itu what? Apa itu what? What adalah apa yang diberitakan. Apa yang diberitakan? Jadi kita ulangi. What itu apa yang dibahas dalam berita. Apa yang dibahas dalam berita. Dan biasanya dia berada pada judul. Paham sampai sini? Paham. Coba ulangi satu kelas. Apa itu what dalam berita? Apa yang dibahas berita. Apa yang dibahas dalam berita. Oke, lanjut. Yang kedua adalah when. Apa itu when? Kapan. Kapan? Ada yang tahu apa maksud when
Kapan? berita itu. Kapan terjadinya berita itu? Kelompok sini, apa itu when? Waktu. Di sini? Kapan? Kapan? Kapan terjadinya peristiwa tersebut? Jadi, when dalam berita adalah kapan terjadinya peristiwa tersebut. Paham sampai sini? Paham. Oke, kita menuju ke poin unsur yang ketiga. Where. Apa artinya where? Di mana? Kalau dia masuk ke dalam berita, kira-kira apa yang dibahas dalam where itu? Tempat. Apa? Tempat yang lain? Peristiwa itu berlangsung. Tempat peristiwa itu berlangsung. Yang lain? Sebelah kanan? Sama. Coba Kairus bisa diulang? Apa itu where dalam berita? Where adalah tempat peristiwa dalam berita berlangsung. Oke, terima kasih. Dengar, where adalah di mana? Tolong diulangi. Orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Oke, terima kasih. Jadi dalam unsur berita adalah siapa saja yang terlibat, baik dia korban, pelaku, saksi, dan seterusnya. Unsur selanjutnya adalah why. Apa artinya kira-kira? Kenapa peristiwa itu terjadi? Bisa diulang, silakan Ali. Kenapa peristiwa itu bisa terjadi? Kenapa peristiwa itu bisa terjadi? Ada yang bisa ulang lagi? Ya, silakan Pak Isa. Kenapa bisa peristiwa itu terjadi? Kenapa bisa peristiwa tersebut terjadi? Oke, jadi why dalam berita artinya kenapa atau mengapa peristiwa itu terjadi. Itu apa? How. Apa? How. Apa itu how? Bagaimana? Oke, kita coba cek ya. Unsur terakhir adalah How. Bagaimana? Ada yang bisa jelaskan apa maksud kira-kira dari how itu? Oke, silakan. Siapa? How itu bagaimana? Jadi bagaimana peristiwa itu berlangsung atau bagaimana peristiwa itu terjadi? Bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Oke, jadi how itu adalah bagaimana peristiwa tersebut dari awal sampai akhir, poin-poin pentingnya. Nah, sekarang tadi pagi ada yang nonton berita tidak? Tidak. Oke, sekarang semua angkat. Siapa yang pernah tonton Piala Dunia? Saya. Bagaimana Portugal? Menang. Portugal menang atau tidak? Menang. Cristiano Ronaldo di mana? Portugal. Sekarang sama tanya, ada tidak berita membanggakan atau memotivasi yang pernah kalian dengar? Tentang teman-teman kita di sekolah ini yang ikut lomba misalnya. Ada ingat? Lomba apa yang baru-baru? Renang. Oke, siap? Ada yang bisa ceritakan bagaimana kejadiannya? Kenapa tuh kita yuk? Oh, pelakunya ada di sini. Masya Allah. Apalagi berita yang hangat dari sekolah kita? Selain lomba renang? Praktek IPA. Eksperimen. Oke. Kira-kira kalau Ustazah merangkai sebuah berita, kata-katanya, coba tentukan. Kita akan tebak-tebakan sekarang. Coba tentukan unsur-unsur 6 ini dari berita yang saya bawakan. Oke, siap? Siap. Konsentrasi. Konsentrasi. Oke. Konsentrasi dimulai. Oke, saya ulangi lagi. Konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, dimulai. Ustazah mendengarkan sebuah berita. Silakan kalian catat yang mana unsur 5W satu hanya. Siap. Oke. Kalau saya mengatakan siap, kalian mengatakan oke. Kalau saya mengatakan oke, kalian mengatakan siap. Siap? Oke. Oke? Siap. Siap oke? Oke, siap. Oke, mantap. 7 Desember 2022. Siswi SMP Islam Terpadu Wahda Islamiyah berhasil memenangkan juara 2 lomba
Sains di UIN Makassar. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari dan dari kontingen SMP Islam Terpadu Wahda Islamiyah Makassar diwakili oleh Alia Iktina, Faiza, dan Farhana. Kegiatan ini dimulai dari seleksi, presentasi hasil lomba, dan pengumuman. Kegiatan lomba ini diikuti oleh seluruh sekolah tingkat SMP se-Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam perjalanannya, kontingen SMP Islam Terpadu Wahda Islamiyah masuk ke dalam babak semifinal dan melawan satu sekolah lagi dan alhamdulillah keluar sebagai juara 2. Menurut Farhana, ini adalah lomba yang pernah ia ikuti dalam rangka meningkatkan kemampuannya dalam mata Farhana. Perlombaan ini merupakan perlombaan untuk mengasah dirinya dalam mata pelajaran IPA dan meningkatkan kemampuannya untuk bersaing dan mengetahui bagaimana lomba-lomba yang diadakan tingkat kampus. Sekian. Nah, sekarang ada tidak yang bisa jawab? Kira-kira apa yang diberitakan dalam berita yang tadi Ustazah bawakan? Ayo, silakan. SMP Wahda meraih juara 2 lomba sains. Lomba sains. Ada lagi yang lain? Ada? Silakan. Ya. Kelompok siapa? Silakan siapa? Apa kira-kira? Siswi SMP IT Wahda Islamiyah yang bernama Alia Iktina, Faiza, dan Farhana meraih juara 2 dalam lomba sains. Oke, terima kasih. Sekarang, setelah Wen, kapan kira-kira kejadiannya? Oke, silakan. Tanggal 7 Desember 2022. 7 Desember 22. Faiza, tanggal berapa Faiza? 7 Desember 2022. 7 Desember 2022. Oke, selanjutnya apa? Sekarang kira-kira where? Di mana? Di UIN. Silakan Arzi, di mana Arzi? Di UIN. UIN. Yang lain di mana? Di UIN. Bu, siapa saja orang-orang terlibat dalamnya? Oke. Alia, Farhana, Faiza. Oke, semuanya bisa diulang siapa saja? 1, 2, 3. Alia, Faiza, Farhana. Masya Allah, betul ya. Selanjutnya, Boy, kenapa bisa? Kenapa bisa mereka yang mau jawab? Oh iya, Alma, silakan Alma. Karena mereka sudah mengikuti seleksi, terus sudah juga lomba dan masuk ke semifinal. Oh, Masya Allah. Oke, itu tadi unsur-unsur dalam berita 5W1H yang telah kalian analisis. Untuk lebih mempertajam hal tersebut, Ustazah akan membagikan dalam beberapa kelompok. Kemudian, kalian akan mengerjakan sebuah teks berita yang linknya akan Ustazah kirimkan ke WA group. Nanti kalian buka linknya di situ. Paham? Paham. Sekarang buka, naikkan semua HP-nya, satu kelompok satu HP ya. Sudah? Dalam HP kalian, Ustazah sudah kirim link. Coba lihat di grup Bahasa Indonesia, Ustazah sudah kirimkan linknya. Silakan dibuka. Sudah ketemu? Bagi kalian dalam beberapa kelompok, kita hitung ya. Dengar ya. 1, 2, 3, 4. Sekarang dalam hitungan ketiga, bawa bukunya, bergerak. Tunggu dulu, Ustaz tentukan dulu ya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Bergerak sekarang. Ayo. Oke, sudah? Sudah ada pelajaran masing-masing? Sudah. Di sini kelompok 1, Ustazah kasih nama kelompok kuat. Ya, kuat. Sesuai pembelajaran kita hari ini. Ini kelompok dan kelompok 6 how. Oke, dan Ustazah akan berikan LKPD-nya untuk menjawab soal 6 unsur dalam
berita. Apa unsurnya yang pertama? Kedua? Tiga? Empat? Lima? Enam? Oke. Silakan isi sebentar di sini. Kalian kerjakan baik-baik, diskusikan secara berkelompok. Beritanya lihat pada link yang telah Ustazah bagikan. Paham? Paham. Waktu pekerjaannya 40 menit. Selesai tidak selesai, kalian akan presentasi hasil jawaban kalian. Abe, ini kelompok apa tadi? Buat. Ini kelompok. Perhatian? Oke. Jangan lupa baca baik-baik lembar LKPD-nya apa yang diminta, isi nama kalian, kelompok kalian, lalu lihat videonya. Ada yang sudah buka videonya? Ada. Apa kira-kira? Oke, Masya Allah. Ulangi, apa judulnya? Anak tukang beca. Inggris. Membanggakan tidak? Membanggakan. Masya Allah. Kalau mau tahu bagaimana seorang anak tukang beca bisa kuliah ke Inggris, ke kampus biasa saja, Masya Allah biayanya, apalagi ke Inggris, S3 lagi. Nah, sekarang silakan buka videonya, silakan baca baik-baik, lalu analisis unsur-unsur di dalamnya. Ya, silakan. Silakan berdiskusi. Tiga. Oke, silakan diputar videonya. Sekarang mendapatkan beasiswa lagi, beasiswa S3. Oke, silakan. Tersebar di media sosial, kisah Raini menarik perhatian publik. Saat itu dengan toga lengkap, Raini Masih ada pertanyaan. Ini kurang lebih sekitar 1 juga di Inggris, tapi sekarang sudah lulus pemirsa, sudah menjadi dosen ya di salah satu universitas ya. Nah, kemudian sekarang mendapatkan beasiswa lagi, beasiswa S3. menggunakan beca. Ya, betul sekali. Coba kita lihat ya. Pada saat wisuda, ia diantar oleh ayahnya menggunakan beca. Iya, betul sekali. Coba kita lihat ya pemirsa. Bagaimana hasilnya. Oke. Oke, silakan dicari ya. Sudah sampai mana? Oke, silakan. Diputar-putar ulang, diskusikan baik-baik. Oke, bagaimana? Sudah selesai? Oh, tinggal satu poin yang belum ya? Iya. Oke, silakan. Untuk bagaimananya ingat, silakan diputar-putar terus. Ya. Kelompok apa ini tadi? Kelompok Bagaimana Fu? tinggal 1 poin. Tinggal 1 poin. Oke, silakan lanjutkan ya. Setelah ini berdiskusi. Presentasi setelah ini. Ini kelompok apa tadi? Wer, bagaimana Wer? Sudah sampai mana? Oh, ya bagus ya. Ingat, dicatat. Oke, silakan lanjutkan diskusinya. Sudah bisa menjalani perkuliahan pada September 2017 lalu, namun langkahnya harus tertunda. Beasiswa yang didapatkannya tak bisa menanggung seluruh biaya pendidikannya selama di sana. Bagaimana kelompok apa tadi ini? Wen. Wen, bagaimana Wen? Sudah sampai mana Wen? Tinggal haus. Silakan diputar-putar terus sambil mendengarkan beritanya ya. Ke Inggris pada September tahun ini, peroleh beasiswa. Januari 2021. Tiga. Kelompok apa tadi ini? Y. Oke, kelompok Y sudah setengah perjalanan ya. Jangan lupa didiskusikan terus. Ingat, waktu kita berdiskusi tinggal. Diskusinya tinggal 5 menit lagi. Setelah itu kita akan presentasi. Silakan. Kelompok 1 bagaimana? Sudah?
Oh, oke, bagaimana? Oke, bagaimana? Selesai. Oke, mantap. Di sini? Oh, sudah. Tinggal review ya. Di sini bagaimana? Selesai? Oke. 5 menit lagi, setiap kelompok akan presentasi dan jawabannya, dan kelompok yang lain harap memperhatikan temannya sebentar ya. Oke, silakan lanjutkan. Prestasi lainnya tak hanya sampai di situ. Dia mendapat beasiswa ikut jadi dosen jurusan pendidikan ekonomi. Oke, waktu diskusi kita sudah selesai. Sekarang waktunya presentasi dan sekaligus untuk Ustaz akan load siapa yang akan presentasi duluan. Siap? Siap. Oke. Siapa? Oke. Yang pertama kelompok 5. Mai kelompok 5? Oh, kelompoknya sendiri, Masya Allah. Oke, kelompok yang pertama tadi siapa? Kelompok 5. Kelompok 5. Silakan kelompok 5 presentasi. Kelompok yang lain dengarkan presentasi temannya. Siapa tahu ada yang berbeda, silakan ditanggapi. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Unsur pembangun berita. Yang pertama, what atau bisa dibilang apa yang terjadi. Ada atau tidak, yaitu ada. Bukti tekstualnya anak tukang beca, Raini dan sang ayah. Why? Ada atau tidak? Ada. Sebab ia telah lolos dalam seleksi beasiswa doktoral LPDP. Masya Allah. Tapi kelompok yang lain, ada yang berbeda jawabannya? Ada? Oh iya, silakan. Bagian apanya yang berbeda? How, ya boleh dijelaskan bagaimana how-nya dari kelompok 2. Hanya tidak bisa menutupi seluruh biaya pendidikannya selama di sana. Dia pun menunda pendidikannya. Pada 19 Januari 2018, Rini mendapatkan beasiswa kuliah S3 di Inggris dan rencananya akan berangkat ke Inggris tahun 2015. Oke, Masya Allah. Ada tambahan ya yang berangkatnya ke Inggris. Oke, ada lagi yang berbeda dengan kelompok 5, silakan. Oke, kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Ada yang ingin kami tambahkan dari Y. Kelompok kami ada sedikit berbeda, yaitu karena semangat belajar akhirnya berhasil mendapatkan beasiswa. Oke, Masya Allah. Karena semangat belajar berhasil mendapatkan beasiswa. Oke, terima kasih. Kita akan lanjut presentasi ke kelompok selanjutnya. Kita beralih ke kelompok yang terakhir presentasi, yakni kelompok 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang berita yang berjudul Anak Tukang Beca Kuliah S3 ke Inggris. Unsur pembangun berita. What? Apa yang terjadi? Ada atau tidak? Ada. Bukti tekstualnya. Anak tukang beca kuliah S3 ke Inggris. 2. Reni lulus S1 di Semarang. Kemudian mengikuti seleksi. Lalu lolos mendapatkan beasiswa S2 di Inggris. Setelah itu, Raini berencana mendaftarkan beasiswa S3. Namun itu tidak berjalan begitu lancar. Karena tidak bisa menutupi kebutuhan pendidikannya. Lalu dia mendaftar ulang beasiswa S3 dan September 2018 berencana untuk ke Inggris melanjutkan S3. Oke, Masya Allah. Bagaimana? Ada yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok 1? Oke, silakan. Kelompok 4 ya, silakan Nak. Doktoral LPDP. Kelompok 6. Yaitu semangat dalam mengejar impian. Semangat dalam mengejar impian. Oke, Masya Allah, Barakallahu Fik. Tadi kita sudah menjawab sama-sama unsur-unsur pembangun dari teks yang berjudul apa tadi judulnya? Mampu Nak, belum tentu bisa berkuliah di luar negeri. Apalagi yang kita tidak merendahkan status sosial seseorang, tapi beliau adalah tukang beca yang kita tahu mungkin berapa saja pendapatannya dalam sehari. Kegigihan
seseorang mampu meraih cita-citanya tanpa batas. Oke? Nah, sekarang Ustazah mau tutup pembelajaran kita. Kita lihat dulu what. Apa di situ pembahasannya what? Anak tukang beca lanjut S3 di Inggris. Where, di mana saja tempatnya kira-kira? London dan Universitas Semarang, Indonesia. Jadi kalau ada kotanya kasih juga negaranya. Seperti itu. How-nya seperti apa? Bagaimana proses pada saat dia S1 dia diantar sama bapaknya naik beca pergi wisuda hingga akhirnya langsung melanjutkan S2 dan melanjutkan lagi S3 melalui beasiswa LPDP di Inggris. Oke, Masya Allah. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, kita melakukan refleksi. Ustaz minta beberapa orang ya. Refleksinya apa yang kita pelajari hari ini dan bagaimana perasaan kalian belajar. Oke, silakan. Oke, Jilan. Menurut saya yang kita pelajari hari ini ada banyak, termasuk pengertian berita dan bagaimana cara kita menganalisis unsur-unsur berita. Oke, Masya Allah. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Oke, silakan Nailatul. Silakan Nailatul. Tadi Nailatul angkat tangan kan? Yang perasaanku waktu belajar tadi itu ada merasa ngantuk karena siangnya juga lapar, terus juga ada susahnya karena kita mencari how-nya bagaimana prosesnya terjadi. Oke, secara umum Ustazah mau tanya, bagaimana apa saja yang kita pelajari hari ini bisa diulang? Pengertian berita. Dan unsur pembangun berita ada berapa? Pertama, terakhir, Oke, bagaimana perasaan kalian belajar di siang hari ini? Ada yang capek, lapar, ngantuk. Sama ya, saya Ustaz juga lapar. Sebentar kita makan sama-sama insya Allah. Oke, demikian dulu pembelajaran kita hari ini. Pekan depan, pada pertemuan selanjutnya, kalian akan mempelajari, menyimpulkan isi berita. Silakan baca-baca buku di rumah, karena ingat sesungguhnya belajar itu bukan hanya di sekolah, tapi juga di manapun tempatnya. Oke, Ustazah kembalikan ke ketua kelas untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Silakan Alma. Ista'id.